Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi sukacita kami, inilah yang menjadi syukur kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menopang dalam kehidupan kami yang ada. Sehingga kami tidak gentar, kami tidak takut untuk menjalani kehidupan. Di dalam setiap tantangan, dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kami yang ada. Itulah sebabnya Bapa dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini kami rindu apa yang menjadi kebenaran firman, memberi kekuatan dalam kehidupan kami yang ada. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti bagaimana kami harus bersikap di tengah-tengah kehidupan, terlebih kami yang hidup di akhir zaman ini. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapak, urapi dan berkatilah. Berikanlah pencerahan akan firman-Mu, sehingga setiap kami tidak ada yang terkecuali. Setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu, baik secara langsung maupun secara kemudian, Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini, kalau kita boleh ada di kesempatan minggu yang baru, ya. Tidak terasa setiap hari kalau kita mulai dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, kalau kita mulai kehidupan kita bersama dengan firman Tuhan, ya, maka kita akan melihat kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini, ya, saya mau menyapa dulu buat setiap hamba-hambanya, ya. Shalom, selamat pagi Ibu Natali. Shalom, puji Tuhan, ya. Shalom, selamat pagi Oma. Haleluya, Oma Sylvia, ya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, ya. Selamat pagi juga buat Ibu Neni, ya. Puji Tuhan. Shalom, haleluya. Begitupun juga buat hambanya Pak Resor. Shalom Pak, selamat pagi. Puji Tuhan. Begitupun juga saya menyapa Ibu Dina Mikael. Shalom Bu, selamat pagi. Puji Tuhan, ya. Ibu Ida Susilawati, shalom, selamat pagi, puji Tuhan, haleluya, ya. Lalu juga saya menyapa selamat pagi buat Bapak Iwan Hasan, selamat pagi Pak, puji Tuhan, sehat ya. Lalu juga hambanya Pak Om, puji Tuhan, selamat pagi Pak Om, haleluya. Ibu Rini juga shalom, selamat pagi Ibu Rini, haleluya, puji Tuhan, ya. Juga ada Bapak Arnold, puji Tuhan, Bapak Arnold, sehat selalu ya Pak ya. Puji Tuhan, haleluya, ya. Dan juga yang lainnya dalam kesempatan pagi hari ini. Nah, itulah hal yang menjadi sukacita saya setiap bangun pagi, ya. Saya tahu bahwa dalam kesempatan setelah siaran live ini, saya melihat kepada yang melihat video-video ini, ya, ada ratusan, ya, yang saya perhatikan, dan saya berterima kasih buat setiap saudara yang juga ikut bersama melayani dengan membagikan, dengan men-share setiap kali kita ada dalam kesempatan ini, ya. Saya tahu ada orang-orang yang luar biasa yang juga turut ambil bagian dalam pelayanan ini dengan membagikan, dengan men-share, ya, program ini adanya. Nah, itulah berkatnya, ya, kalau pagi-pagi live, ya, saya bisa menyapanya langsung. Tapi ada berapa ratus orang sesudah itu yang menyaksikan kemudian, ya, saya tidak bisa menyapanya, ya, dan itu pun juga saya tidak bisa menyapa kalau cuman like. Kenapa? Karena dalam iPad saya ini nggak kelihatan, jadi harus ada komentar, ya. Amin ke, haleluya, puji Tuhan, seperti itu, ya. Puji Tuhan, ya. Pagi hari ini juga ada Ibu Hana Setiawan. Shalom Ibu, puji Tuhan, selamat pagi. Dan juga Bapak Jones, puji Tuhan, ya. Saya tidak lihat Bapak kemarin, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersama kembali, ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur dalam anugerah Tuhan karena kemarin saya mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya katakan berkat Tuhan yang luar biasa? Karena dalam kesempatan di mana saya isolasi mandiri dalam keadaan saya terpapar COVID-19 ini, ya, Tuhan percayakan, walaupun ada beberapa sebelumnya dan di hari-hari sebelumnya, tetapi kemarin ada satu peristiwa yang buat saya adalah berkat besar dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena ada seseorang yang menghubungi saya dari Jawa Timur, ya, seorang ibu, dan dia dia minta didoakan di dalam apa yang menjadi pergumulannya. Dan dalam kesempatan itu, oleh anugerah Tuhan, itu siang hari, ya, saya doakan, puji Tuhan, terjadi manifestasi di mana dalam kesempatan kemudian nanti saya akan tampilkan apa yang menjadi recording daripada suara, ya, by phone, ya. Ketika saya doakan terjadi manifestasi dan dia di sana. Saya bilang sama ibu itu, ibu sama siapa? Sama mbaknya. Aduh,
saya agak bilang begini, Ibu, kalau saya doakan orang biasanya terjadi manifestasi. Nah, manifestasi ini takutnya kalau ada apa-apa Ibu sendiri, dan benar gitu Bapak Ibu Saudara, dia muntah-muntah, dia hampir jatuh seperti itu ya, dia ceritakan seperti itu, puji Tuhan. Tetapi ada satu sukacita yang luar biasa, malamnya pun saya masih dipercaya Tuhan dalam keadaan saya isolasi mandiri, di mana akhirnya ada seorang orang muda yang menelpon saya minta tolong untuk papanya ya. Papanya sudah 5 tahun dia ada di tempat tidur dan dia tidak bisa buka mata dan tidak bisa duduk Bapak Ibu Saudara, dengan diabetes yang ada, lalu dia sudah sempat diamputasi. Nah, dalam kesempatan itu lalu saya bilang begini, oke, saya telepon bersama dengan papa kamu. Oke, akhirnya satu keluarga, dan puji Tuhan, anugerah Tuhan dinyatakan di dalam kesempatan tersebut, di mana pada hitungan setelah saya doakan, saya pimpin dia dalam doa, dan setelah itu maka ia bisa duduk, ia bisa melihat. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau katakan Tuhan Yesus dahsyat ya. Nanti juga saya akan minta izin untuk share di Facebook saya apa yang menjadi foto yang ditunjukkan. Saya pun juga bersyukur dalam anugerah Tuhan, karena dalam kesempatan sesudah saya doakan, lalu akhirnya Tuhan memulihkan kesehatannya, Tuhan memulihkan keadaannya. Ini ada di NTT ya, ada di NTT. Itu yang saya katakan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan kita hanya mementingkan apa yang menjadi persoalan kita, pergumulan kita ya. Saya seperti deja vu. Kenapa saya katakan seperti deja vu? Setiap kali saya mengalami gangguan kesehatan ya, saya ingat betul pada tahun 2017 tuh kalau tidak salah ya, di mana pada kesempatan itu saya terkena gangguan keseimbangan, vertigo, dan saya sempat dirawat di rumah sakit di Gading Pluit selama 3 hari. Tapi itu yang saya bilang luar biasa. Dengan sempoyongan saya pulang ke rumah tetap seperti saya bilang, karena itu kan mau tahun baru juga, menjelang tahun baru. Nah, lalu akhirnya ketika saya ada di rumah, nggak tahu datang dari daerah ya, dari Sulawesi Barat atau dari mana, datang ke rumah saya ya untuk didoakan karena pelepasan. Jadi saya dengan duduk yang lemas, saya doakan, terjadi manifestasi. Saya cuma bilang, Tuhan ini luar biasa. Dia tidak mau tahu dengan apa yang menjadi keadaan kesehatan saya, karena dia tahu pasti saya mampu untuk melakukan sesuatu sebagai pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya dia mempercayakan hal tersebut. Nah, apa yang terjadi pun di dalam kesempatan tadi malam, itu yang saya bersyukur dalam anugerah Tuhan. Kenapa? Karena dengan demikian saya dikuatkan iman saya. Dengan demikian saya merasa ada sesuatu yang mendorong, yang membooster iman saya gitu. Luar biasa ya Tuhan ya, seperti itu gitu loh. Artinya apa? Bahwa dalam keadaan yang saya alami, saya tidak pusing dengan apapun yang menjadi keadaan saya, tetapi saya begitu terbeban untuk mendoakan orang yang mengalami keadaan-keadaan yang demikian. Nah, itu sebabnya saya boleh sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ya, jangan sampai kita menjadi tertekan dengan keadaan hidup kita sehingga kita lupa tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan, melayani orang lain ya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat ya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-39 ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-39 ini kita sudah pernah menyinggung tentang tokoh ini, yaitu Yusuf. Tetapi yang saya mau tunjukkan di sini adalah hal yang luar biasa dalam keadaan Yusuf, tetapi ada penyertaan Tuhan ya. Nah, saya mau tunjukkan di sini, kita mulai dari ayat yang ke-19 ya. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Oke, kita tahu cerita ini adalah bagaimana Yusuf ada di rumah Potifar dan dia akhirnya mau dijebak dalam keadaan di mana ia diajak untuk bersetubuh, diajak untuk melakukan perzinahan, percabulan ya. Tetapi Yusuf yang takut akan Tuhan, dia menghindar dari hal tersebut. Nah, ini yang akan kita lihat apa yang menjadi pelajaran penting dalam kesempatan pagi hari ini, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa menjadi orang yang kuat, orang yang hebat di dalam tekanan apapun. Haleluya ya. Puji Tuhan. Oke, kita melihat di sini ya. Haleluya. Ini saya lihat nih pada terlambat datang. Ibu Lydia Agnes ya, Ibu Sumiatun, lalu juga ada ada Ibu Maria ya, puji Tuhan. Tetapi puji Tuhan tetap mengikuti ya. Haleluya.
Nah, dalam kesempatan pagi hari ini ya, kita mau belajar ya, dan kita mau melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Yuk kita baca ayat firman Tuhan ya. Dalam Kejadian 39 pada ayat yang ke-19, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan oleh istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Potifar ketika dia mendengar dari istrinya tentang apa yang dicerita dari versi istrinya berkaitan dengan keadaan Yusuf yang ada, maka bangkitlah amarah daripada Potifar. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Lalu dikatakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Kita tidak melihat adanya pembelaan Yusuf di sini. Nah, kita lihat di sini adalah hal di mana ketika itu diceritakan apa yang menjadi cerita menurut versi dari istrinya Potifar, maka Yusuf segera ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ya, lalu dikatakan apa di situ di dalam ayat selanjutnya pada ayat yang ke 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara dipercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Dari ayat bacaan ini seharusnya kita mengerti bahwa di dalam setiap tekanan, dalam setiap tanda petik dibuang kemanapun kita, waktu kita hidup dekat dengan Tuhan, waktu kita hidup sungguh mengasihi Tuhan, maka apa yang menjadi penyertaan Tuhan itu nyata. Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara boleh jualan, kalau Bapak Ibu Saudara berjualan di pojok-pojok di mana yang mungkin tidak ada orang, yang seolah-olah sepertinya sepi. Tapi waktu Bapak Ibu Saudara ada bersama dengan Tuhan, percayalah, Tuhan sanggup mengirimkan untuk setiap konsumen datang membeli apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara bekerja lalu ditempatkan di tempat yang mana mungkin tidak akan pernah ketemu dengan bos saudara. Tetapi itu yang saya mau katakan, kalau saudara ada di dalam cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan sebagaimana Yusuf, maka di tempat sekecil apapun, di keadaan yang sedemikian berat tekanannya pun, engkau akan menjadi berhasil apapun yang kau kerjakan di dalamnya. Alkitab yang mencatatnya. Inilah hal yang harusnya kita bangun dalam iman percaya kita. Oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan, apa yang menjadi tantangan di hari ini, apa yang menjadi tantangan di sepanjang minggu ini, engkau berjualan kah, engkau bekerja kah, engkau beraktivitas dalam bisnismu kah, engkau melakukan segala sesuatunya kah, intinya adalah jangan pernah takut dengan apapun yang menjadi tekanan dalam kehidupanmu yang ada. Haleluya. Ini penting. Supaya apa? Supaya kita boleh mengalami apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, kembali kepada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini ya. Karena begini, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, survei membuktikan, haleluya, bahwa seorang anak yang dibesarkan ya dengan apa yang disebut sebagai fasilitas, yang dibesarkan dengan apa yang disebut sebagai kemudahan, yang dibesarkan dengan apa yang disebut sebagai kemanjaan, maka kualitas anak tersebut itu tidak akan bisa kuat menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan setiap harinya. Percayalah. Makanya di sini kita mau belajar bagaimana kita bisa hidup di dalam tekanan-tekanan apapun yang kita alami, yang Tuhan izinkan. Ingat, yang Tuhan izinkan ya. Bukan tekanan oleh karena kebodohan kita, bukan tekanan oleh karena dosa-dosa dan kesalahan kita, tetapi tekanan yang Tuhan izinkan di dalam kasih karunia Tuhan ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita hidup berjalan bersama dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Apa sih yang menjadi sumber tekanan biasanya? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, yang menjadi sumber tekanan dalam kehidupan seseorang ya, itu bisa saja uang. Sebab itu Alkitab berkata, oleh karena memburu uanglah orang akhirnya menyimpang dari imannya. Ya, oleh karena ekonomi, oleh karena kebutuhan makan dan minumnya. Tetapi kalau kita mau jujur melihat kenyataan hidup yang ada orang yang dengan 5 juta cukup dalam hidupnya untuk sebulan. Tapi ada orang yang 5 juta tidak cukup dengan hidup.
Ada orang yang mungkin dengan 20 juta dia cukup dengan hidupnya. Tetapi ada orang yang 20 juta tidak cukup dengan hidupnya. Ada orang yang mungkin dengan 50 juta dia berkelimpahan dalam kehidupannya sepanjang bulan itu. Tetapi ada orang yang 50 juta tidak cukup dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, ini yang terjadi dalam realita hidup yang kita lihat. Kenapa? Karena dalam kenyataannya ada orang-orang yang tidak siap menghadapi tekanan dengan apa yang ada pada dirinya. Tidak mampu mengelola apa yang ada pada dirinya. Dan inilah yang saya katakan, tekanan yang pertama yang bisa kita lihat dalam realita hidup sehari-hari adalah masalah ekonomi, masalah keuangan. Sehingga tidak mengherankan akhirnya oleh karena uang, dikatakan oleh firman Allah, oleh karena memburu uanglah, maka akhirnya orang menyimpang dari imannya. Dan akhirnya orang menjadi tersiksa dengan apa yang menjadi target hidupnya yang ada. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang merasa bahwa pada masa kecilnya, pada masa lalunya, ia tidak diperhitungkan. Sehingga pada waktu dia memiliki kemampuan untuk bekerja, untuk berusaha, untuk berdagang, motivasinya adalah ambisius. Motivasinya adalah bagaimana dia bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya ada pengakuan, supaya ada pernyataan dari orang. Wah, hebat orang ini, wah kaya orang ini, wah luar biasa orang ini. Hanya merindukan pengakuan dari mulut manusia. Itu sebabnya tidak mengherankan. Dengan segala cara, dengan segala hal yang dilakukan. Untuk apa? Hanya untuk mengambil apa yang menjadi satu pengakuan yang dia butuhkan dari mulut orang. Maka dia memperlengkapi dirinya dengan apa yang menjadi kelimpahan-kelimpahan materi. Itu sebabnya saya katakan, yang pertama tekanan biasa terjadi karena apa? Karena hal yang dibangun oleh dunia ini. Persaingan, yaitu apa? Materi. Kalau orang tidak punya ukuran materi yang dianggap sebagai ukuran dunia berhasil sukses, maka ia akan merasa sedih dan dia akan merasa tertekan. Ya. Yang kedua selanjutnya adalah masalahnya, yaitu apa? Tertekan karena apa? Karena sakit. Ya. Saya tahu dalam keberadaan seseorang yang sakit itu tidak mudah. Kenapa? Biasanya dia tertekan oleh karena merasakan sakitnya. Ya. Yang kedua, dia tertekan oleh karena memikirkan berapa biaya obat yang akan saya keluarkan untuk sakit saya ini, ya. Iya. Lalu yang ketiga, biasanya dalam kondisi COVID-19 seperti ini, aduh, hari-hari kita melihat, ya, yang saya selalu bilang dalam episode sebelumnya. Kita buka Facebook, ya, secara sengaja ataupun tidak sengaja, ada saja yang rip selamat jalan, ya. Kadangkala hal itu menjadi tekanan buat seseorang yang mengalami sakit yang sama. Nah, ini yang saya katakan bahwa tekanan-tekanan itu bisa datang oleh karena masalah ekonomi, masalah uang, masalah sakit. Tekanan juga bisa terjadi oleh karena apa? Oleh karena persaingan. Ya, oleh karena persaingan. Persaingan dalam bidang usaha, persaingan dalam pekerjaan, persaingan dalam pelayanan. Ini yang menjadi tekanan gitu loh di dalam kehidupan seseorang. Nah, hal-hal inilah yang kadang-kala membuat seseorang itu tidak melihat di depan sana ada sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupannya. Haleluya. Tekanan apa selanjutnya yang juga menjadi tekanan dalam kehidupan seseorang? Misalnya target. Nah, ini pun juga menjadi tekanan dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya, mari kita mulai belajar memasuki kehidupan yang baru ini, memasuki minggu yang baru ini. Bagaimana kita bisa lepas dari tekanan yang ada, atau lebih tepatnya saya katakan, bagaimana kita mampu melewati tekanan-tekanan dalam kehidupan kita ini untuk mencapai apa yang menjadi target Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, oleh karena itu yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, mari kita mulai melihat, ya, tekanan itu bukan sebagai sesuatu momok yang menakutkan. Tekanan itu harusnya menjadi sesuatu hal yang mendorong semangat kita untuk bagaimana caranya menghadapi, bagaimana caranya melewati tekanan ini. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita mau melihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, ya. Mari kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-4, sebagai langkah pertama, bagaimana kita bisa mengalami kekuatan di balik tekanan yang hebat. Oke? 2 Korintus 6 ayat yang ke-4, sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan
bahwa kami adalah pelayan Tuhan, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Haleluya. Perhatikan di sini. Kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus, dia bilang dia adalah hamba Tuhan, dia adalah pelayan Allah, di mana dikatakan bahwa ia dapat menahan dengan penuh kesabaran, dia dapat menahan dalam penderitaan, dia dapat menahan dalam kesesakan, dia dapat menahan dalam kesukaran, sehingga menghasilkan kualitas yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang yang bernama Rasul Paulus. Nah, ini yang pertama saya katakan, bahwa tekanan itu akan memunculkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi bersyukurlah kalau kita mengalami tekanan. Kenapa? Karena hal itu adalah proses yang Tuhan izinkan untuk memunculkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang hal yang menjadi tekanan, ya, kita kasih contoh deh. Kita kasih contoh sederhana. Oke, begini, waktu tikus dia setiap lihat kita pasti takut, ya, dia lihat kita pasti takut. Nah, mulai nih kita tepung, wah, ayo, si kakak lah di situ, si adik di sini, si papa di mana gitu, wah, ada tikus nih, begitu kan. Nah, apa yang terjadi? Dia lari ketakutan, tetapi ketika dia di dalam tekanan yang sedemikian rupa, maka apa yang terjadi? Dia akan menyerang orang yang menekannya. Dia akan berani gitu. Tiba-tiba timbul keberanian, ya. Dia nekat gitu. Dia serang orang. Sehingga yang coba untuk menangkap, wah, dia nyerang. Nah, akhirnya dia lolos. Ya kan? Itu contoh sederhana, ya kan? Tetapi ada contoh lainnya, ya. Contoh lainnya yaitu kita tahu tentang Louis Braille, ya, yang hidup di tahun 1809 dan meninggal pada tahun 1852. Dalam keadaan di mana masa kecilnya matanya itu tertusuk, ya, ketika dia sedang bermain-main dengan perlengkapan kuda di toko ayahnya. Jadi dia matanya ketusuk dan luka di matanya itu nggak bisa diobati. Akhirnya ia menjadi buta total. Louis Braille. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ya, di dalam tekanan hidupnya, dalam keadaan dia buta, dia mulai berjuang sampai sekarang. Setelah kehidupannya, di mana dia menciptakan huruf Braille, dan itu pun digunakan sampai sekarang. Luar biasa. Dalam tekanan yang terjadi dalam kehidupan seseorang, maka akan memunculkan yang terbaik atas kehidupannya. Jadi jangan menghindar atas tekanan, jangan lari dari tekanan, hadapi apapun yang menjadi tekanannya. Itu yang saya mau katakan. Dalam keadaan di mana saya terpapar virus corona, pada hari keberapa saya tidak tahu, yang saya sudah jelaskan. Pada tanggal 2 itu saya terpapar, karena saya ingat betul sebenarnya keadaannya itu waktu di rumah saya. Anak saya sudah sakit, ya, saya tidak tahu karena terpapar dari keponakan istri saya yang waktu saya sama istri saya ke Bali, lalu pulang itu bagaimana protokol kesehatan saya jaga betul. Tanggal 30 saya pulang, tanggal 2 saya mengalami yang namanya meriang, dingin yang begitu luar biasa. Besoknya saya panas dengan 37,9, ya, dan akhirnya saya pun juga mengalami sakit perut dan sebagainya. Itu pada hari keberapa saya sudah mulai merasakan, waduh, udah parah banget, sesak napas juga. Sesaknya mending jam berapa? Jam 2 pagi kadang-kadang, jam 3 pagi saya seperti itu. Wah, tapi di situ dalam tekanan yang hebat, saya bangkit, saya bilang enggak, saya nggak boleh begini, saya bilang. Dengan iman saya, sebagaimana Markus 6 ayat 13, saya katakan ketika itu murid-murid mengoleskan minyak atas orang sakit itu sembuhkan. Saya ambil minyak, saya urap di dada saya bilang dalam nama itu saya sembuh, dalam nama itu saya tangking, saya lawan. Akhirnya, sebagaimana yang Bapak Ibu saya lihat pagi hari ini, ya, puji Tuhan. Doakan pagi hari ini saya akan coba swab PCR lagi, ya, untuk memastikan apakah saya sudah negatif. Kalau saya sudah negatif, maksudnya saya berani untuk keluar dari rumah saya. Tetapi sejauh saya belum mengetahui keadaan saya takut menjadi OTG, ya, saya takut menjadi pembawa petaka bagi orang lain, gitu. Makanya selama beberapa hari ini dalam keadaan di mana saya dipastikan bahwa positif COVID, tetapi saya bersyukur, ya, dalam kekuatan yang Tuhan berikan, di mana saya ada di rumah terus sepanjang hari ini, dan tetapi Tuhan percayakan saya seperti yang saya katakan tadi,
bahwa Tuhan masih percayakan saya pelayanan, saya doakan via telepon, ya kan, dan Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan mengurapi setiap mereka yang ada. Puji Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kembali kita melihat di sini. Yang pertama, melihat tekanan itu sebagai sesuatu yang mengasihkan, sesuatu yang membawa semangat. Kenapa? Karena dengan adanya tekanan ini, maka akan timbul sesuatu yang lebih baik atau yang terbaik akan muncul dari kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua selanjutnya, ya, mari kita melihat juga dalam peristiwa, ya, di dalam keberadaan Paulus pada waktu itu, ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Dikatakan demikian. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Maksudnya Paulus ketemu dengan Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilia, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka dikatakan apa? Melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka, maka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Haleluya. Rasul Paulus di dalam pelayanannya, ya, ketika ia bertemu dengan keluarga Aquila, ya, bersama dengan istrinya, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mereka melakukan pekerjaan yang sama. Mereka membuat kemah, mereka menjualnya, dan apa yang menjadi kebutuhan daripada pelayanan dapat tercukupkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus bersama dengan keluarga Aquila ini. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, lihat. Waktu Rasul Paulus dalam penginjilan dan pelayanannya, ya, dia diusir dari Roma dan juga banyak hal dalam perjalanan pelayanannya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Tetapi di sini kita bisa melihat ada hal yang luar biasa. Dalam tekanan, ingat ini, dalam tekanan dalam diri seseorang, maka ketika dia mengalami tekanan, maka ia akan menjadi orang yang kreatif. Perhatikan saja, ya. Orang-orang yang mengalami tekanan pasti dia akan menjadi kreatif dalam hidupnya. Nah, ini hal yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita supaya kita jangan cengeng, ya. Supaya kita jangan sampai akhirnya kita menjadi orang Kristen yang lemah, menjadi orang Kristen yang manja, menjadi orang Kristen yang tidak mampu menghadapi kehidupan di dalam kehidupan kita yang masih dipercayakan hidup di bumi ini. Ini harus kita pahami. Hadapi tekanan. Kenapa? Karena dengan kita menghadapi tekanan, maka yang terbaik akan muncul dari diri kita. Dengan kita menghadapi tekanan, maka kita akan menjadi kreatif. Haleluya, ya. Itu sebabnya saya katakan, saya tidak coba mengkait-kaitkannya, tetapi itu yang saya bilang. Saya bilang sama Tuhan, saya bilang enggak, saya nggak boleh mati begini, ya. Karena ceritanya yang virus ini, waduh, yang inilah, yang itulah, yang meninggal lah, hamba Tuhan yang meninggal dan sebagainya. Nah, itu yang saya bilang, saya bilang harus. Apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya buat? Dengan keadaan di mana saya terpapar COVID itulah, maka saya punya kesempatan untuk membuat program Ajaib Sabdanya ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi kita ada bersama untuk mendengarkan firman Tuhan dan memotivasi diri kita untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Yang kedua, program selanjutnya dalam tekanan saya ketika saya mengalami hal seperti itu, ya, maka setiap hari Rabu jam 7 malam ada program Anda Bertanya, Alkitab Menjawab. Ketika dikatakan apa? Jika Anda mengalami kuasa gelap okultisme, ya, saya singkat Abang Jago, program Abang Jago. Nah, ini adalah hal yang baik, saya katakan. Ketika kita ada dalam tekanan, ya, maka kita akan menghasilkan kreativitas. Jadi jangan mundur dengan tekanan, jangan kalah dengan tekanan. Karena dengan tekanan-tekanan yang ada itu akan menjadikan kita menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, ya. Sama seperti Yusuf, dalam tekanan yang ada dia tetap mengasihi Tuhan. Dalam tekanan yang ada dia tetap menjadi berkat. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan Tuhan. Jadi kalau dalam tekanan itu jangan pernah mengeluh, gitu loh.
Kalau kita ada dalam prosesnya Tuhan, dalam tekanan, kenapa ya Tuhan, aduh kok untung saya sedikit dalam dagang. Kenapa ya Tuhan, kok kayaknya saya gagal dalam pekerjaan. Kenapa ya Tuhan, kok kayaknya orang gak suka kalau saya pelayanan. Kenapa ya Tuhan, kok saya kayaknya bermasalah terus dengan suami saya, bermasalah terus dengan istri saya. Saya mau katakan, jangan kita mencari-cari apa yang menjadi, ya kan, keadaan kita itu dengan mengeluh. Tetapi mari kita mencari keadaan kita itu dengan berpikir positif, dengan semangat. Oh ya, apa yang salah sama saya? Oh, saya harus perbaiki. Apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus luruskan. Begitu. Makanya kita bersyukur loh, ada haters. Ya, ada orang-orang yang gak suka sama kita. Kenapa? Karena dengan itu kita menjadi tertekan. Nah, melalui tekanan-tekanan yang dia bilang inilah, yang dia katakan itulah, yang dia sampaikan itu, muncul yang terbaik dari diri kita. Ya, akhirnya kita menjadi kreatif gitu loh. Keadaan pandemi COVID-19 ini coba berapa banyak. Setiap ibu-ibu yang saya tahu sekarang memiliki kreativitas, dapat berjualan, dapat mengelola makanan dengan baik, dan bahkan dapat dijual. Bukankah itu adalah hal yang luar biasa? Nah, ini yang saya mau bilang, dalam kehidupan kita, dalam segala aspek hidup kita yang ada, ayo apapun itu yang menjadi bentuk tekanan, yang pertama ingat bahwa itu adalah untuk menghasilkan atau mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Yang kedua, tekanan itu akan menimbulkan kreativitas. Jadi jangan takut dengan tekanan. Haleluya, ya. Makanya Raja Daud bisa bicara seperti itu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ya kan? Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia tahu bagaimana Bapa yang baik itu ketika dia mengujinya adalah untuk kebaikan kita. Dia tidak menjadi Allah yang kejam, dia tidak menjadi Allah yang jahat dengan mengizinkan ujian pencobaan dalam kehidupan kita. Lalu dia mulai berlipat tangan dan berkata, ya anakku, aku sudah menyelesaikan tugasku, aku sudah menebus engkau di atas kayu salib dan aku sudah mati untukmu. Sekarang apa yang kau kerjakan, kerjakanlah sekarang. Dalam tekanan-tekananmu, ayo dong, seperti itu. Seolah-olah, no, dia pasti akan mensupport kita. Jangan berpikir bahwa Allah tidak campur tangan dengan keadaan tekanan kita. No, justru disitulah ketika tekanan itu datang, maka ia akan menuntun langkah kita. Dia akan mengarahkan arah kita, sehingga akhirnya kita tahu bagaimana menghasilkan yang terbaik yang ada dalam diri kita ini untuk muncul, untuk keluar sebagai sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Dan dengan adanya kita boleh mengalami tekanan-tekanan ini, maka kita akan berpikir, bagaimana saya harus melewati tekanan ini? Bagaimana saya harus menghadapi tekanan ini? Yang ada akhirnya apa? Timbul pikiran-pikiran yang kreatif gitu loh. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi ini adalah hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Yang ketiga selanjutnya, kenapa kita harus kuat menghadapi tekanan? Ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Dikatakan demikian, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa apa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam tekanan-tekanan hidupnya. Dia bilang apa? Aku senang dan rela. Aku senang dan rela. Di dalam kelemahan, dia tidak mengintervensi dirinya, dia tidak menghakimi dirinya dalam kelemahannya, tetapi dia bersyukur, oh ini kelemahan saya, berarti saya harus belajar bagaimana dalam kesempatan kemudian saya menjadi kuat mengatasi kelemahan saya. Ada orang-orang yang tidak sanggup untuk menghadapi kelemahan dirinya, sehingga yang ada akhirnya dalam kebodohannya dia bunuh diri. Dia mulai menganiaya dirinya sendiri dengan berkata, aduh saya memang gak bisa, saya memang tolol, saya memang goblok, saya memang, hey, stop dengan hal itu. Kalau engkau mengerti bahwa di dalam dirimu ada Kristus, maka engkau tidak akan gampang menghina keberadaan dirimu. Engkau akan bersyukur belajar sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus. Aku senang dan rela dalam kelemahanku. Artinya apa? Masing-masing kita memiliki kelemahan. Tetapi waktu kita bicara tentang kelemahan dalam diri kita, jangan kau menghakiminya.
Tetapi belajarlah untuk mengatasi apa yang menjadi kelemahanmu. Hari ini kau gagal, besok kau bisa mengulangi lagi. Untuk bisa mampu menjadi kuat dari kelemahan yang kau alami. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang kita lihat dari Rasul Paulus ini? Dia bilang karena aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan. Bayangin. Akhirnya apa? Akhirnya dia menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang ada. Nah sama dalam keadaan di mana kita mengalami pandemi COVID-19 yang ada ini terjadi atas seluruh dunia. Mari kita belajar menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan kita menjadi orang yang bebal, jangan kita menjadi orang yang keras kepala, jangan jadi orang yang sok-sokan, ya. Kita mulai menyesuaikan apa? Menggunakan masker. Masker menjadi sesuatu alat utama dalam keberadaan kita dimanapun kita ada. Ya, itu namanya penyesuaian. Menderita nggak? Menderita. Kenapa? Sesak napas kita mungkin atau ya kadar oksigen kita mungkin agak terganggu seperti itu. Lalu juga kita mulai membatasi pergaulan kita, di mana ada kecenderungan kita untuk datang ke sini, datang ke situ, mengunjungi ini, mengunjungi itu. Tetapi dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus menyesuaikan. Kita mulai batasi keberadaan kita, bahkan kita hanya bisa by phone, mau ketemu sama si ini kita by phone ataupun video call. Nah, hanya sebatas-batas itu. Yang mana tadinya mungkin kita bisa nongkrong bareng, kita mungkin bisa bersama-sama. Ada hal-hal yang menjadi batasan-batasan yang mana kita harus menyesuaikan. Sehingga Rasul Paulus berkata, aku senang dan rela. Dalam apa? Dalam siksaan. Bayangin. Di mana sih orang bisa senang dalam siksaan? Rasul Paulus loh bisa ngomong begitu. Kenapa? Karena dia sudah mampu menyesuaikan kehidupannya. Ketika dia tahu bahwa dia harus memberitakan Injil dalam kehidupannya, ketika dia tahu dia harus memberitakan Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamat, maka ada banyak orang-orang yang tidak suka, ada banyak orang-orang yang mencoba untuk mengintimidasi, bahkan juga melakukan penganiayaan. Dia mulai bilang apa? Aku senang dan rela. Dengan apa? Dengan siksaan. Bahkan di dalam kesukaran. Inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalam apa? Di dalam penganiayaan. Dan di dalam kesesakan. Oleh karena Kristus. Bukan oleh karena kesalahan kita. Bukan oleh karena dosa kita. Oleh karena Kristus. Maka ia dikatakan, Rasul Paulus berkata, aku senang dan rela dalam tekanan. Kenapa dia bisa berkata aku senang dan rela dalam tekanan? Karena dia menyadari, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inilah yang harusnya menjadi pemahaman kita dalam tekanan seseorang. Dia pasti akan menjadi kuat dan tangguh. Haleluya. Ya, jangan cengeng. Apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita? Hadapi. Jadilah kuat dan jadilah tangguh dalam tekanan. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam tekanan. Bayangin, berdiri tengah badai. Ini adalah hal yang harusnya menjadi satu kesadaran kehidupan kita, bahwa bagaimana kita bisa menyesuaikan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan yang kejam ini, di tengah-tengah kehidupan dunia yang ada banyak tekanan-tekanan di dalamnya. Kita harus bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi keberadaan diri kita, yaitu menjadi senang dan rela untuk difitnah, untuk dianiaya, untuk didiskreditkan, disudutkan dan sebagainya. Selama kita berdiri dalam Kristus Yesus Tuhan, nggak apa-apa. Karena di dalam aku lemah, aku menjadi kuat, kata firman Allah. Haleluya. Ayo dong Bapak Ibu Saudara, hadapi segala tantangan dalam kehidupanmu dengan berpikir bahwa tekanan, yang pertama saya katakan, akan menjadikan sesuatu yang terbaik dari diri kita itu akan keluar. Oke? Ya, yang terbaik dari diri kita itu akan keluar ketika tekanan itu ada. Itulah prosesnya. Untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam diri kita, izinkan tekanan-tekanan datang dalam kehidupan kita dan sikapi secara benar. Yang kedua, lihat di dalam tekanan apa yang terjadi? Ada kreativitas.
Izinkan kalau kita mau menjadi orang yang kreatif, biarkan tekanan itu datang. Dengan demikian dia akan membantu kita melatih pikiran kita. Bagaimana saya harus menghadapi ini, bagaimana saya harus melakukan ini, bagaimana saya harus kerjakan ini. Akhirnya kita menjadi kreatif. Haleluya. Dan yang ketiga selanjutnya, tekanan akan membuat kita apa? Menjadi tangguh, menjadi kuat menghadapi segala sesuatunya. Haleluya, puji Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, ya, bagaimana kita bisa menghadapi tekanan yang ada, yaitu akhirnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, kita lihat di sini sebagai hal yang terakhir, apa yang dikatakan? 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Haleluya, puji Tuhan. Inilah hal yang keempat yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa tekanan itu akan menjadikan sesuatu yang menjadi sempurna. Iya, kata Alkitab yang bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus menyadari akan hal itu. Nah, gambarannya apa sih gambarannya? Yaitu seekor kerang, ya, kerang mutiara. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Siapa yang tidak tahu mutiara dan siapa yang tidak ingin mutiara, ya? Sesuatu yang mahal, sesuatu yang seolah-olah itu menjadi hal yang sempurna, ya, selain berlian tentunya. Tetapi mutiara itu, dan Bapak Ibu sudah tahu bagaimana prosesnya. Nah, ini penting gitu loh, ya. Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa perlu tekanan. Kerang mutiara ketika dia mulai membuka badannya itu, ya, ini kerangnya, ya, maka ketika dia mulai terbuka itu, kalau masuk tiba-tiba sebutir pasir ke dagingnya, apa yang terjadi? Itu sakit buat kerang, sakit. Lalu dia mulai mengeluarkan sebuah zat, ya, cairan dari tubuhnya, ya. Nah, cairan ini yang keluar terus menerus untuk apa? Untuk membungkus pasir itu sendiri. Untuk membungkus pasir itu sendiri, terus menerus seperti itu. Dan sampailah pada akhirnya, karena apa? Karena pasir itu cukup sakit gesekannya buat dagingnya. Nah, dengan demikian ketika dia mengeluarkan cairan itu yang membungkus pasir itu dari hari ke hari, sehingga terbentuklah mutiara. Haleluya. Luar biasa, ya. Tekanan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tekanan akan menghasilkan sesuatu yang berharga. Tekanan akan menghasilkan sesuatu sebagaimana kerang ini menghasilkan mutiara. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, pagi hari ini, ya, jangan sampai kita lupa bahwa dalam tekanan-tekanan itu Tuhan turut bekerja di dalamnya. Ingat, Bapak Ibu Saudara, akhirnya, ya, saya mau tunjukkan dulu satu ayat ini dalam Mazmur 119 ayat 71. Bahwa dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 71, ini benar-benar terakhir Bapak Ibu Saudara, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kenapa? Mazmur 119 ayat 71 berkata bahwa aku tertindas, aku tertekan itu baik bagiku. Kenapa? Karena supaya aku belajar ketetapanmu. Ini yang saya percaya. Makanya itu yang saya bilang waktu saya terpapar COVID, saya di kamar saya cuma buka bolak-balik Alkitab, saya nungging, saya berlutut berdoa, saya buka lagi Alkitab, saya baca berulang-ulang, dan akhirnya menghasilkan hal-hal baik dalam kehidupan saya. Dan itu yang saya percaya. Seseorang yang menghadapi tekanan, dia pasti akan mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia akan mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya kalau kita sedang dalam tekanan, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau kita sedang dalam tekanan, jangan bersungut-sungut, jangan komplain, tapi berseru dan bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam tekanan itu akan menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena di dalam tekanan akan menghasilkan kreativitas dalam kehidupan kita. Karena di dalam tekanan kita akan menjadi tangguh dan kuat menghadapi segala sesuatunya.
Karena di dalam tekanan kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa atau menghasilkan mutiara sebagaimana kerang itu adanya. Dan di dalam tekanan kita akan menghasilkan kedekatan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Kita akan berpegang kepada ketetapan-ketetapan firman Tuhan saja. Dan inilah yang dibutuhkan di hari-hari terakhir ini, di keadaan di mana pandemi COVID-19 ini, kita perlu firman Tuhan. Itu sebabnya setiap pagi saya mau setiap Bapak Ibu Saudara bersama untuk kita belajar firman Tuhan, untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita ini juga boleh menjadi berkat buat orang lain. Bagikan, share buat setiap siapapun yang Bapak Ibu Saudara tahu perlunya mereka untuk memiliki firman Tuhan setiap pagi. Dan inilah yang menjadi kebenarannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ayo masuki kehidupan kita sepanjang hari ini, dalam setiap tekanannya, dalam setiap proses, dalam setiap tantangannya, ya. Ayo masuki kehidupan kita sepanjang minggu ini, ya, dalam setiap proses, dalam setiap tantangannya. Dan saya percaya kalau kita kuat, kalau kita memiliki dasar yang kuat tentang firman Allah ini, sebagaimana Yusuf yang disertai Tuhan, walaupun dia ada dalam tekanan, dia di penjara, di bawah penjara yang paling bawah sekalipun, dia tetap disertai Tuhan, dia tetap diberikan kepercayaan untuk mengelola penjara yang ada. Bahkan di dalam kesempatan ketika dia menjadi budak di rumah Potifar pun dia diubahkan Tuhan ketika disertai Tuhan menguasai seluruh keluarga yang ada. Tetapi setan tidak suka, sehingga dia menggunakan istri Potifar untuk menjebak Yusuf yang ada. Tetapi itu yang saya mau katakan, kalau memang tekanan itu Tuhan izinkan atas kehidupan kita, seperti dalam episode sebelumnya saya katakan, ketika Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, maka grafiknya adalah turun. Lalu ketika dia mulai juga mengikuti keberadaan bersama dengan Potifar dan dia difitnah, dia dipenjara, apakah itu grafiknya juga turun? Saya sudah jelaskan di dalam episode sebelumnya, tidak. Ya. Dalam kesempatan ini ketika kita menghadapi tekanan, kita sedang dipromosi Tuhan. Ketika kita sedang di dalam tekanan, kita sedang dipromosi Tuhan. Terus seperti itu, terus seperti itu. Sehingga akhirnya kita akan mencapai sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita yang ada. Oleh karena itu, biarlah kita menyadari bahwa di dalam tekanan ada sesuatu mutiara, ada sesuatu yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita yang ada untuk menjadi berkat. Dan akhirnya dengan tekanan yang ada, kita akan cintakan firman Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara, siap memasuki kehidupan kita sepanjang hari ini dan percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kita yang ada. Jangan cengeng, jangan mundur, jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut, ya. Tekanan apapun yang kau hadapi, ada Tuhan Yesus Kristus yang bersama dengan engkau, ada Roh Kudus yang akan senantiasa menolong dalam kehidupanmu yang ada. Kita berdoa, haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebersamaan kami pagi hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam segala aktivitas hidup mereka, baik di dalam usaha, dagang, bisnis, maupun juga di dalam pekerjaan, maupun di dalam segala aspek hidup mereka yang ada. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati kesehatan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Kalau saat ini juga ada yang sedang isolasi mandiri, Tuhan juga pulihkan kesehatan mereka. Bahkan kalau ada yang sedang dirawat di rumah sakit pun mendengarkan program ini, Tuhan juga kiranya menyembuhkan. Hamba berdoa dari tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh kelemahan apapun, aku hardik dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh oleh kuasa biru Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Sembuhlah. Aku perintahkan sekarang dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya apa yang menjadi kebaikan Tuhan pun menyertai kehidupan kami, keluarga rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak kami yang ada, cucu kami yang ada. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Akhirnya kami bersyukur buat apa yang menjadi keberadaan kami sepanjang hari ini. Kami imani hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Sepanjang minggu berjalan ke depan ini kami imani minggu berkat, minggu mujizat, minggu pertolongan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, berkati hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat. Kami juga percayakan keberadaan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan yang kuat, karena kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Lawat Indonesia, berkati Indonesia. Belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Shalom Allah turun atas Indonesia. Berkati juga buat daerah-daerah yang sedang terkena
terkena bencana alam yang ada ya Tuhan, baik itu erupsi maupun juga banjir, gempa bumi dan sebagainya. Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu kiranya turunlah atas setiap mereka yang mengalami bencana alam yang ada. Terima kasih Tuhan, Kau menggerakkan setiap hati anak-anak Tuhan yang ada pun untuk kiranya bergerak di dalam menyatakan kasih Kristus di dalam keadaan yang ada hari-hari ini. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, kiranya Tuhan juga memberkati dalam kesehatan beliau, dalam hikmat yang Tuhan anugerahkan di dalam memimpin atas bangsa ini. Begitupun juga dengan Bapak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, Tuhan juga kiranya memberkati. Kami juga berdoa memberkati buat para menteri, Tuhan juga kiranya memberkati sehingga mereka boleh bersinergi di dalam apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang dipercayakan dalam kehidupan mereka yang ada. Kami juga berdoa, Tuhan juga memberkati buat setiap para kepala daerah di mana-mana tempat. Tuhan kiranya juga memberkati di dalam apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka yang ada, dan mereka juga boleh bersinergi baik daerah kepada pusat yang ada. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa memberkati buat TNI Polri yang ada, kiranya Tuhan juga memberkati baik buat Panglima TNI maupun juga buat Kapolri. Tuhan kiranya juga memberkati. Kami juga berdoa buat Satpol PP yang ada dalam menegakkan disiplin daripada COVID-19 ini. Tuhan juga kiranya memberkati. Kami juga berdoa buat para dokter, para medis yang ada, dokter, perawat, suster, brother yang ada. Tuhan kiranya juga memberkati. Dijauhkanlah mereka terpapar dari virus corona yang ada dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai benteng terakhir di dalam keberadaan COVID-19 ini. Tuhan beri kekuatan dalam kehidupan mereka, bahkan imun yang kuat untuk menghadapi ataupun juga melayani setiap masyarakat Indonesia yang terpapar dengan virus corona yang ada. Kami lepaskan doa berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau saat ini ada yang isolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit oleh karena terpapar virus corona, Tuhan kiranya belas kasih-Mu dinyatakan sembuhlah mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang sakit, apapun menjadi bentuk sakit mereka, kami percaya kesembuhan mutlak sudah menjadi bagian kehidupan mereka yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hidupmu kepada Tuhan dan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini secara bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa seperti yang saya sampaikan, ya, Bapak Ibu Saudara juga turut ambil bagian dalam pelayanan ini, dibagikan dan juga di-share kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, ya, siapapun atau grup manapun, ya, karena kita tahu dengan hal ini akan menguatkan iman setiap anak-anak Tuhan yang ada. Jangan biarkan mereka ada dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tetapi kita bagikan firman Allah buat setiap mereka yang ada. Haleluya. Ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.